Pemirsa, kecelakaan kereta di stasiun Bekasi Timur 27 April malam disebut gara-gara sinyal error. Asisten masinis Argo Bromo Anggrek yang terlibat dalam kecelakaan menyebut rangkaian kereta tujuan Jakarta-Surabaya itu pun tidak bisa direm maksimal. Miskomunikasi tadi bagaimana, Pak? Nggak mau miskomunikasi. Kayaknya ini ada sinyalnya ada yang Error. Tapi betul Pak, di depan ada kecelakaan juga? tadi nginfoin PK-nya. Cuman saya belum copy informasinya sepenuhnya. Udah keburu sinyalnya merah ini. Jadi merah mendadak gitu ya? Dibilang mendadak sih enggak, cuman harusnya itu kan nggak bisa merah. Soalnya dari Bekasinya hijau. Iya. Karena koneksi ya. Koneksi harusnya. Kalau hijau, Iya. sini maksimal kuning, nggak bisa merah. Kesaksian mengejutkan dari asisten masinis kereta api Argo Bromo Anggrek 4A tadi ramai dibahas. Benarkah ada gangguan induksi elektromagnetik yang membuat sistem buta? Ataukah ini murni kegagalan teknis perangkat keras di lintasan? Kita bahas bersama para narasumber petang ini. Di studio sudah hadir Wakil Ketua Forum Transportasi Perkereta Apian Masyarakat Transportasi Indonesia Muhammad Fahmi Arsyad. Dan melalui Zoom kita juga sudah tersambung dengan anggota Komisi 5 DPR Sujat Miko. Pak Miko, Mas Fahmi terima kasih telah hadir di NTV Prime. Pak Miko bisa dengar? Ya, bisa dengar. Baik, terima kasih Pak Miko. Saya mulai dulu ke Mas Fahmi. Tadi kalau kita dengar kesaksian asisten masinis ya, lihatnya lampu merah. Tapi kemudian pengakuan dari masinisnya sendiri hijau begitu. Apakah memang ada jarak yang begitu cepat untuk mengubah warna lampu? Artinya dari yang harusnya dia sudah hati-hati harus stop dari jarak yang jauh, apalagi dia kecepatannya 110 km per jam. Atau ini gangguan sinyal? Ya, kita hanya bisa berasumsi, Mbak. Iya, kita sambil menunggu. Sambil menunggu bagaimana investigasi dari KNKT. Tapi kalau kita lihat secara data teknis di lapangan, itu jarak dari stasiun Bekasi ke Bekasi Timur itu hanya sekitar 2,5 km. Oke. Kemudian posisi KRL dari Bekasi sampai ke Bekasi Timur itu dia butuh waktu sekitar 6 menit 13 detik. Sementara kereta jarak jauh dengan kecepatan sekitar 110 ini hanya butuh waktu sekitar 1 menit 15 detik, Mbak. Apa yang Anda simpulkan dari itu? Jadi ketika ada permasalahan yang begitu cepat, balik lagi tadi sistem pengereman kereta tidak akan bisa mengejar karena memang pada dasarnya secara teori itu jarak pengereman adalah 700 sampai 1.200 meter. Tapi ini kan bukan mendadak ya. KRL di depan kan memang sedang berhenti. Iya. Sedang diberhenti di stasiun Bekasi, Bekasi Timur. Apa yang terjadi? Ya, jadi ketika KRL ini berhenti di Bekasi Timur, kemudian kereta dengan kecepatan yang tinggi melaju gitu, kemungkinan besar ada delay gitu. Informasi yang diterima oleh masinis adanya kereta yang memang sedang berhenti di Bekasi Timur. Karena informasi itu disampaikan secara manual kah atau by system? Dengan telepon, by phone oleh pusat kendali. Artinya secara manual ya, masih dari human to human ya. Iya, betul. Oke, dari apa namanya yang pengawasnya kemudian ke masinis yang bersangkutan. Oke, apakah memang selama ini memang tidak secara sistem? Memang komunikasinya atau biasa disebut train dispatching itu memang dilakukan human by human, Mbak. Jadi ada aturan bahwa dari stasiun dia akan komunikasi ke pusat kendali, kemudian pusat kendali yang akan menginfokan ke masinis. Oke. Seperti itu. Oke. Dan saya ke Pak Miko. Pak Miko, Anda kemarin meninjau langsung ke TKP, betul ya Pak? Anda bilang bahwa di sana situasinya mencekam. Apa temuan yang paling krusial yang Anda temukan di sana? Apakah apa yang bisa Anda dapatkan, Anda gambarkan di lapangan terkait posisi kedua kereta saat tabrakan terjadi? Ya, yang pertama ini berawal dari tabrakan KRL dengan taksi KRL yang dari arah Tambun ke Bekasi. Ini berawal itu. Jadi karena tabrakan itu di perlintasan sebidang, jadi masyarakat berkumpul menolong ya. Akhirnya kereta yang dari Bekasi Timur mau ke Tambun ke Cikarang ini berhenti. Yang harusnya dia berjalan seperti itu. Itu jeda waktunya 10 menit. Oke. Nah, tadi kereta Argo Bromo yang dari stasiun Bekasi itu tidak mengetahui ada
kereta di depannya berhenti. Nah, itulah yang mengakibatkan kecelakaan tabrakan yang sangat tidak diharapkan ya. Jadi kecepatannya kita tahu bahwa yang hasil informasi sementara adalah 110 km per jam. Nah, yang kereta yang ditabrak ini dalam keadaan mengerem karena berhenti dan mengerem. Mungkin kalau jalan ya, kalau berhenti tidak mengerem itu mungkin masih ada pentalan ya kan, benturannya, gaya tumbukannya tidak terlalu besar. Tapi karena ini yang satu mengerem, ini akhirnya mengakibatkan gaya tumbukannya besar sekali. Nah, itu yang pertama. Yang dikatakan suasana mencekam ya, saya datang ke TKP jam 22.30 ya, kira-kira 1 jam setelah kejadian. Ya itu memang kita lihat, yang saya lihat adalah ada 6 orang itu terjepit dalam keadaan hidup ya. Jadi itu tidak bisa diangkat ya. Tapi sebelumnya sudah terevakuasi oleh petugas ya. Itu yang dikatakan mencekam itu. Jadi kita tidak menyangka bahwa ada lokomotif, hampir 90% lokomotif Argo Bromo Anggrek itu masuk ke dalam kereta KRL penumpang khusus perempuan. Nah, itu yang dikatakan mencekam. Ada, maaf ya, ada kaki yang di luar ya, seperti badannya di dalam. Nah, itu yang dikatakan, kita mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir ya. Saya sebagai anggota Komisi 5 dari fraksi PKB di Dapil Bekasi Depok, saya mewakili teman-teman di parlemen turut berduka cita. Mudah-mudahan ini adalah kejadian yang terakhir yang di zaman modern yang harusnya tidak boleh terjadi dengan kecanggihan teknologi yang sudah kita miliki. Itu loh Pak yang dikatakan suasana mencekam. Saya sendiri sampai jam 3:30 ya kan, mendampingi beberapa stakeholder seperti Menteri Perhubungan, terus dari Basarnas saya memberikan semangat ya seperti itu ya. Terus ada Wali Kota dan juga ada pimpinan DPR Pak Supidasko dan lainnya dari Danantara juga dari Direktur Kereta Api. Semuanya kemarin fokus untuk penyelamatan dengan cepat seperti itu Pak kira-kira. Dan korban meninggal sampai sore ini ya sudah ada 16 orang sementara 80 lainnya masih terluka. Kita doakan juga semoga seluruh korban yang terluka dirawat di 9 rumah sakit di Bekasi saat ini segera pulih kembali. Pertanyaan besarnya Pak Miko, mengapa kereta Argo bisa masuk ke petak jalan yang masih ditempati oleh KRL? Itu pertanyaan besarnya. Kita tidak ingin mendahului apa yang sedang diselidiki oleh KNKT, tapi dari amatan Anda, apa yang terjadi? Jadi memang ini ada sedikit informasi yang, jadi ini bukan final ya, tapi yang jelas akibat, ini mudah-mudahan nanti KNKT yang finalnya ya. Jadi kalau dari analisa dari lapangan yang saya coba tanya, yang pertama akibat kecelakaan tabrakan kereta dengan kendaraan taksi itu mengakibatkan sistem persinyalan terganggu. Ya kan, karena itu membawa material, jadi sisi persinyalan terganggu. Mungkin ada material yang terkena tabrakan itu. Jadi yang harusnya, ini versi beberapa staf di KAI, saya juga tidak tahu namanya, itu sistem persinyalan terganggu, akibatnya tetap hijau, itu harusnya kan merah dari stasiun Bekasinya harusnya harusnya merah, tidak boleh maju. Itu pertama yang ini ya. Tapi kalau dari saya bilang ini memang harus ada double check atau double control atau double safety untuk seluruh kabin masinis. Jadi ini coba nanti saya akan usulkan ya kan, dari teman-teman DPR di Komisi 5 dan semua stakeholder, saya mau coba mengusulkan bagaimana ada double control. Jadi kan masalah ini pandangan. Jadi pandangan selain sistem itu ada manual pandangan ya kan. Nah, ini jaraknya harus bisa lebih dari 1.000 meter ya kan ya, supaya bisa memantau ke depannya 1.000 meter. Dengan cara apa? Memasang titik-titik CCTV di stasiun dan di perlintasan sebidang. Jadi jika ada kendaraan atau
orang atau benda yang membahayakan itu si masinis bisa mengetahui kondisi di depannya sepanjang 1.000 sampai 2.000 meter ke depan. Jadi masinis bisa mengetahui kan, kalau tadi persinyalan karena terganggu mungkin ya. Nah ini tapi tidak tahu ada di depannya ada apa gitu. Tapi kalau ada sistem itu seperti ditaruh CCTV dan ada monitor kontrol di dalam kabin masinis, itu bisa membantu pandangan di depannya. Mungkin itu yang akan kita dorong untuk mencegah terjadinya kecelakaan di kemudian hari, mungkin itu. Ya, ya.